Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menceritakan asal-usul Kerajaan Kandis di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi. Kerajaan Kandis adalah kerajaan tertua yang berdiri di Sumatera. Ibu kota Kerajaan Kandis diperkirakan berada di desa yang sekarang dinamakan Padang Candi, suatu tempat di pinggir Batang Kuantan di seberang Lubuk Jambi. Desa tersebut dinamakan Padang Candi karena berkaitan dengan keberadaan Kerajaan Kandis pada masa dulu. Di desa tersebut masih bisa ditemukan reruntuhan bangunan dan batu bata kuno. Diduga batu bata tersebut merupakan reruntuhan candi pemujaan. Oleh karena itu, desa tersebut kemudian dinamakan Padang Candi. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya Kerajaan Kandis. Yang pasti, kerajaan ini memang ada dan merupakan kerajaan tua yang keberadaannya mendahului Kuantan. Dalam kitab Negara Kertagama, terdapat nama-nama daerah di Sumatera yang termasuk dalam Kerajaan Majapahit. Kandis merupakan salah satu daerah yang disebut. Dama merupakan nama istana Kerajaan Kandis. Secara turun-temurun, cerita atau tombonya masih tetap ada disampaikan dari generasi ke generasi. Masyarakat Lubuk Jambi meyakini istana ini masih ada, namun tertimbun dan sudah tertutupi oleh hutan yang lebat atau lenyap dari pandangan manusia. Dalam ceritanya, lokasi istana Dama ini pada pertemuan dua sungai. Kandis merupakan sebuah kerajaan yang berdiri sendiri, karena daerahnya memang subur dan menghasilkan rempah-rempah seperti lada. Tidak banyak yang dapat diketahui mengenai Kerajaan Kandis ini, apalagi setelah dikalahkan Jambi. Berkaitan dengan nama desa Lubuk Jambi, konon nama ini punya kaitan dengan peristiwa serangan Jambi ke Kandis. Ketika itu, pasukan Jambi melabuhkan perahu-perahunya di suatu lubuk dan menjadikan lubuk tersebut pangkalan untuk menyerang Kandis. Selanjutnya, lubuk tersebut dinamakan masyarakat sebagai Lubuk Jambi. Tidak diketahui secara pasti kapan serangan itu terjadi. Kerajaan Kandis dipimpin oleh putra Maharaja Diraja bernama Darmaswara dengan gelar Mangkuto Maharaja Diraja, dan gelar lainnya adalah Datuk Rajo Tunggal. Datuk Rajo Tunggal memiliki senjata kebesaran yaitu keris berhulu kepala burung Garuda yang sampai saat ini masih dipegang oleh Daniel gelar Datuk Mangkuto Maharajo Dirajo. Datuk Rajo Tunggal menikah dengan putri yang cantik jelita yang bernama Bunda Pertiwi. Bunda Pertiwi bersaudara dengan Bunda Darah Putih. Bunda Darah Putih yang tua dan Bunda Pertiwi yang bungsu. Setelah Maharaja Diraja wafat, Datuk Rajo Tunggal menjadi raja di Kerajaan Kandis. Bunda Darah Putih dipersunting oleh Datuk Bandaro Hitam. Lambang Kerajaan Kandis adalah sepasang bunga raya berwarna merah dan putih. Datuk Rajo Tunggal memerintah dengan adil dan bijaksana. Pada puncak kejayaannya terjadilah perebutan kekuasaan oleh bawahan raja yang ingin berkuasa sehingga terjadi fitnah dan hasutan. Orang-orang yang merasa mampu dan berpengaruh berangsur-angsur pindah dari Bukit Bakar ke tempat lain, diantaranya ke Bukit Selasih, dan akhirnya berdirilah kerajaan-kerajaan baru. Kepindahan Raja Aur Kuning ke daerah Jambi menyebabkan sungai yang mengalir di samping Kerajaan Koto Alang diberi nama Sungai Salo, artinya Raja Buka Selo karena kalah dalam perperangan. Sedangkan Pati dan Temenggung lari ke Gunung Merapi, di mana keduanya mengukir sejarah Sumatera Barat. Dengan berganti nama Pati menjadi Datuk Perpatinan Sebatang, dan Temenggung berganti nama menjadi Datuk Ketemenggungan. Setelah Kerajaan Kandis mengalahkan Kerajaan Koto Alang, Kandis memindahkan pusat pemerintahannya ke Taluk Kuantan oleh Raja Darmaswara. Beberapa berpindahan pusat pemerintah Kandis ini disebabkan oleh bencana alam yang mengakibatkan istana Dama hilang tertimbun tanah, atau mungkin oleh perbuatan makhluk halus yang menghilangkan istana dari pandangan manusia. Istana Dama yang hilang
Ini pernah diperlihatkan pada tahun 1987 kepada 7 orang Lubuk Jambi yang waktu itu mencari gua sarang layang-layang yang dipimpin oleh seorang guru tarekat yang bergelar Pokek Lunak. Mereka melihat istana itu lengkap dengan pagar batu di sekelilingnya. Pada tahun 1986, untuk kedua kalinya pagar istana diperlihatkan kepada 3 orang yang sedang mencari rotan atau manau. Berita penemuan istana ini menyebar dan besok harinya banyak penduduk pergi ingin melihatnya, namun tidak ditemukan lagi. Begitulah sebagai bukti istana yang hilang yang bernama Istana Dama sebagai peninggalan sejarah Kerajaan Kandis, satu kerajaan yang tertua di Indonesia.